Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 kelas D Praktikum dan Liquida akan mempresentasikan praktikum evaluasi larutan sirup paracetamol yang kita lakukan minggu lalu. Pada evaluasi larutan sirup paracetamol ini akan dilakukan 3 jenis evaluasi. Pertama, dari pengukuran dan adjustment pH, lalu pengukuran berat jenis, dan terakhir pengukuran viskositas. Evaluasi yang pertama dilakukan adalah pengukuran pH dan adjustment pH, di mana hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah preparasi elektroda, mulai dari menyalakannya, lalu membersihkan elektroda dengan air, dan mengeringkannya dengan tisu, sebelum dilakukan pengujian dengan standar. Lalu langkah berikutnya adalah pengujian larutan standar, di mana langkah ini dilakukan sebagai cara kalibrasi alat sekaligus menentukan faktor koreksi dari alat, di mana kita mengukur baku standar yang sudah diketahui pH-nya dengan elektroda, dan nanti akan diketahui hasil yang ada di baku standar tersebut bagaimana ditunjukkan di elektroda. Nah, perbandingan hasil tersebutlah yang menjadi faktor koreksi kita. Lalu, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah pengukuran pH dari larutan sampel, di mana sebelum kita mengukur pH larutan sampel, terlebih dahulu kita perlu mencuci elektroda dan mengeringkannya dengan tisu. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari adanya sisa-sisa larutan baku standar yang masih menempel di elektroda, sehingga hal tersebut bisa berpotensi mempengaruhi pH yang akan diukur. Setelah membersihkan elektroda, baru kita bisa mengukur pH dari larutan sampel, di mana hasil pada pengukuran ini akan dikoreksi dengan faktor koreksi yang didapat sebelumnya. Faktor koreksi tersebut dari perbandingan pH standar dan pH yang muncul di alat elektroda saat menguji baku standar. Dikarenakan pH yang telah diukur belum memenuhi target pH yang diinginkan, maka akan dilakukan adjustment pH. Sebelum dilakukan adjustment pH, perlu dilakukan pembuatan larutan dapar, di mana akan dibuat sebuah dapar dari Na2HPO4 sebanyak 10% dengan dibuatnya menjadi bentuk larutan Na2HPO4, di mana pertama-tama dilakukan penimbangan sebanyak 1,27 gram dari dapar basah Na2HPO4 dan dilakukan dalam 10 ml air larut. Setelah didapatkan larutan dapar, lalu berikutnya dilakukan adjustment pH, di mana akan menggunakan elektroda lagi. Namun sebelum menggunakannya, kita perlu melakukan kalibrasi dan penentuan faktor koreksi seperti proses sebelumnya. Melakukan kalibrasi, barulah kita bisa menguji larutan sampel, di mana kita selain menguji larutan sampel, kita akan menambahkan larutan dapar yang telah dibuat perlahan-perlahan, secara perlahan. Penambahannya pun kita lakukan dengan menggunakan magnetic stirrer juga, agar bisa menghomogenkan lebih cepat. Pada penggunaan magnetic stirrer, di sini digunakan sekitar 300 rpm. Dengan kita menambahkan tetes demi tetes larutan dapar yang akan digunakan sebagai adjustment pH. Di sini kita akan meneteskan larutan dapar hingga pada layar penunjukan angka pH menunjukkan angka pH yang kita inginkan. Dimana kita juga perlu mengawasi di sini yang tertera masih belum angka pH yang aslinya yang pada larutan, karena kita perlu menambahkan faktor koreksi yang sebelumnya kita ujikan melalui pengujian pH dari standar. Untuk faktor koreksi yang kami temukan di mana berbanding 0,30, sehingga di mana kita menargetkan pH 6 yang tertera seharusnya pada layar nantinya harusnya mencapai angka 6,30. Di sini setelah menambahkan larutan dapar tetes demi tetes, kami temukan atau mencapainya pH sampai ke angka 630 di layar atau setara dengan pH 6 ketika kita sudah menambahkan kurang lebih 2
mili dari larutan datar. Sehingga dari 2 mili tadi akan dikonversikan menjadi bentuk gramnya dari berapa basa garam yang ditambahkan. Ditemukan bahwa penambahan basa yang diperlukan adalah 0,254 gram. Sehingga hal tersebut menjadi penentuan jumlah berapa yang diperlukan dalam penambahan pH adjustment dalam larutan sirup kita. Berikut adalah hasil dari penambahan pH dan adjustment pH yang telah kami lakukan, di mana sebelum kita menentukan pH, kita menentukan faktor koreksi atau kalibrasi alat terlebih dahulu. Didapatkan faktor koreksinya adalah 0,3. Hal ini didapatkan dari pembacaan pH standar yang sebenarnya 7 dan terbaca di alat sebagai 7,3. Sehingga ketika kami menentukan sampel kami terbaca 6,16, maka pH sebenarnya dari sampel tersebut adalah 5,86. Dikarenakan pH kami belum mencapai target yang diinginkan, maka dilakukan penambahan datar basah, di mana kami menggunakan datar basah Na2HPO4 yang dilarutkan dengan 10 ml air atau sejumlah 10%-nya. Lalu kita lakukan penambahan datar ini. Penambahan yang dibutuhkan untuk mencapai pH 6 yaitu memerlukan 2 mili dari 10 mili tersebut. Lalu dilakukan konversi datar basah menjadi gram, maka dibutuhkan datar basah Na2HPO4 sebanyak 0,254 gram untuk mengadjustnya menjadi pH 6. Jenis evaluasi berikutnya yang dilakukan adalah penentuan berat jenis, di mana kita menggunakan piknometer. Sebelum digunakan, piknometer harus disesuaikan suhunya pada suhu standar yaitu 20 derajat Celcius, sehingga di sini ditambahkan es untuk menyesuaikan suhu. Setelah disesuaikan suhunya, timbanglah piknometer di neraca analitik, di mana untuk menentukan M1 atau massa mula-mula. Lalu berikutnya masukkan larutan ke piknometer dengan bantuan es untuk menyesuaikan suhu. Lalu yang terakhir menimbang larutan dan piknometer, sehingga nanti akan didapatkan M2 yaitu pertambahan dari larutan dan piknometer. Dari situ M2 akan dikurangi dengan M1 dan didapatkan M3 yaitu berat larutan asli. Sehingga dengan penyesuaian penjumlahan dengan volumenya akan didapatkan massa jenis dari sediaan yang kita buat. Berikut adalah hasil dari penentuan berat jenis yang telah kami lakukan, di mana hasil yang diperoleh berat jenisnya memasuki rentang penerimaan. Berikutnya dilakukan pengukuran viskositas dengan menggunakan viskometer Ostwald, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan kalibrasi viskometer dengan Aquades. Dalam kalibrasi tersebut dilakukan dengan cara masukkan Aquades ke dalam viskometer. Lalu akan ditentukan berapa jumlah waktu yang diperlukan dari Aquades untuk turun dari garis tanda yang atas dua tanda tersebut ke tanda yang bawah, sehingga didapatkan hasil kalibrasi dari viskometer. Viskometer telah terkalibrasi oleh Aquades, maka kita bisa menentukan viskositas dari larutan sirup yang akan kita uji, di mana langkahnya hampir serupa dengan proses kalibrasi. Pertama, kita bilas terlebih dahulu viskometer Ostwald dengan larutan yang akan diuji. Setelah dibilas, masukkanlah larutan sirup kepada viskometer Ostwald. Lalu, tarik air dengan menggunakan ball filler hingga melewati batas tanda yang telah ditentukan atau melewati batas dua garis tanda tersebut. Setelah itu, lepaskanlah air dan catat waktunya dengan stopwatch berapa waktu yang digunakan ketika pertama melewati di garis tanda pertama hingga melewati garis tanda kedua. Perhitungan waktu itulah yang akan digunakan sebagai penentuan bagaimana jumlah viskositasnya. Berikut kecepatan alir dari sampel setelah diuji, di mana kecepatan ini akan digunakan untuk perhitungan viskositasnya. Dan berikut perhitungan untuk menentukan viskositas, di mana didapatkan hasil akhir dari larutan yang kami buat memiliki viskositas sebesar 0,0688 cm kurang lebih. Setelah melewati proses evaluasi, akhirnya siap dikemas pada kemasan primer dan
sekunder dan siap digumpal. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.